Pati merupakan salah satu komponen ingredient bahan pangan dengan aplikasi industri yang luas. Pati tersusun atas polisakarida dari molekul alfa-D-glukosa. Molekulnya terdiri atas fraksi amilosa linear dan amilopektin yang bercabang. Selamat siang, di sini saya akan memberikan proses cara pembuatan pati dari singkong. Yang pertama ada bahan dan alat. Bahannya adalah singkong yang sudah dikulit dan dibersihkan. Berat awal sebelum diparut adalah sekitar 3,5 kg. Yang kedua ada parutan untuk menghaluskan singkongnya. Yang ketiga ada pisau untuk memotong ukuran dari singkong yang akan diparut. Dan selanjutnya ada wadah sedang untuk tempat kita memarut. Sedangkan untuk wadah yang besar untuk tempat penampungan pati yang sudah diparut. Ini ada kain saring yang digunakan untuk menyaring kelapa yang sudah ubi yang sudah diparut. Selanjutnya saya akan menunjukkan tata caranya. Kita potong ubi kayu sesuai dengan ukuran yang akan kita pakai untuk selanjutnya kita akan memarut ubi tersebut dengan halus.
Faktor kritis yang mempengaruhi pembuatan pati ubi adalah sebagai berikut. Pertama, kualitas air yang digunakan yang dapat mempengaruhi warna dari pati. Apabila kualitas airnya buruk, maka warna pati akan cenderung menguning. Sedangkan apabila kualitas air sangat baik, maka pati akan berwarna putih. Yang kedua, banyaknya air perasan. Yang ketiga, lamanya pengeringan yang dapat mempengaruhi tekstur dan aroma dari pati. Judul pengujian parsial karakteristik fisik dan fungsional dari pati sagu komersil. Alat yang kita gunakan ada satu saringan atau yang biasa disebut dengan ayat, lalu ada 2 baskom, ini gunanya nanti untuk tempat hasil ayakan, ada aqua gelas sebagai tolak ukur untuk membuat perbandingan antara air dengan sagu. Untuk bahannya kita pakai sagu komersil sebanyak 100 gram. Sebanyak 100 gram tepung sagu nanti kita akan olah untuk melihat bagaimana karakteristiknya. Dan juga ada air sesuai dengan perbandingan yang telah ditentukan, yaitu 4:1. Untuk langkah pertama kita akan mengayat tepung ini agar kita dapat mengetahui apakah semua tepungnya berhasil melewati jaring dari saringan ini atau tidak. Untuk yang pertama, pengamatan yang kita lakukan adalah melihat bagaimana karakteristik dari tepung ini. Jika dilihat atau diraba menggunakan tangan secara langsung, maka ukuran dari partikel ini sangatlah kecil, jadi terasa sangat lembut. Untuk warnanya sendiri sedikit lebih kuning dibandingkan dengan pati, ubi kayu yang telah dibuat pada minggu lalu. Selanjutnya kita akan ayat tepung ini untuk melihat bagaimana kekecilan dari partikelnya. Langsung saja kita ayat semuanya, berhubung karena ayatannya pada proses pengayakan saya rasa sedikit lebih lama. Mengapa? Karena partikel-partikel dari tepung tersebut, ukuran partikelnya yang sangat halus, menyebabkan penyumbatan pada jaring dari saringan. Jadi kita akan membagi 2 tepung ini, yaitu 50 gram untuk selanjutnya kita lakukan penggongsengan. Sekarang jam 11.52, jadi kalau untuk 15 menit itu sekitar jam 12:07. Yang pertama, ini adalah tepung yang telah digongseng selama 15 menit sebelumnya, berwarna lebih coklat, terjadi kumpalan-kumpalan. Ke adonan yang kedua, tepung yang tidak dipanaskan atau digongseng sebelumnya. Kita juga akan melakukan pengaduk-adukan, sedikit terjadi pengendapan karena dibiarkan sedikit sekitar 5 menit. Dapat disimpulkan bahwa tepung yang tidak diberi perlakuan lebih cepat membentuk gel dibandingkan dengan tepung yang diberi perlakuan seperti menggongseng.